Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Kemal Atatürk adalah presiden pertama Turki. Pada masanya dia sangat diagung-agungkan para pendukungnya, bahkan mungkin sampai saat ini. Namun siapa yang menyangka bahwa Kemal Atatürk mengalami hal yang sangat mengerikan di akhir hayatnya? Entah itu adalah ajab atau bukan, tak ada yang tahu dengan pasti. Namun pada kesempatan kali ini Selamat Channel akan membahas misteri dari kematian Kemal Atatürk. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Selamat Channel. Pada 3 Maret 1924, Badan Legislatif Turki mengangkat Mustafa Kemal sebagai Presiden Turki dan membubarkan Khilafah Islamiyah. Mustafa Kemal Atatürk bertindak radikal guna menghancurkan peradaban Islam. Mustafa sebagai Presiden Republik Turki yang sekuler bertindak diktator dalam menjalankan pemerintahan. Ia menetapkan ideologi negara menganut paham sekularisme. Atas dasar ideologi negara ini, dia mengumumkan akan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk mencapai cita-citanya demi kepentingan negara Turki sekuler. Di antaranya ia mengambil langkah menghapus syariah Islam dan tidak ada lagi jabatan kekhilafahan, mengganti hukum-hukum Islam dengan hukum-hukum Italia, Jerman, dan Swiss, menutup beberapa masjid dan madrasah, mengganti agama negara dengan sekularisme, mengubah azan ke dalam bahasa Turki, melarang pendidikan agama di sekolah umum, melarang kerudung bagi kaum wanita, dan pendidikan terpisah, mengganti naskah-naskah bahasa Arab dengan bahasa Roma, pengenalan pada kode hukum barat, pakaian, kalender, serta alfabet, mengganti seluruh huruf Arab dengan huruf Latin. Akibat ulah Mustafa Kemal, pemaksaan ini akhirnya menjadikan Turki sebagai republik sekuler yang sangat anti terhadap dakwah Islam. Ciri Islam di Turki hampir-hampir hilang, sehingga kaum muslimin kesulitan menemukan jejak peradaban Islam di tanah Turki. Dr. Abdullah Ajam dalam buku Al-Manaratul Mafkudoh menjelaskan detik-detik menjelang ajal Mustafa Kemal Atatürk. Menurutnya sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Dia juga terserang penyakit kelamin. Untuk mengeluarkan cairan yang berkumpul pada bagian dalam perutnya, dokter mencoblos perutnya dengan jarum. Perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak. Mukanya mengecil, darahnya berkurang sehingga Mustafa pucat seputih tulang. Dalam kitab Al-Jaza min Jinsil Amal, karangan Syekh Dr. Sayyid Hussein Al-Afani disebutkan, walaupun Atatürk dikelilingi para dokter, namun penyakit kanker hatinya baru diketahui pada tahun 1938. Padahal dia telah merasakan pedihnya penyakit tersebut sejak 1936. Pada Kamis tanggal 10 Oktober 1938, Kemal Atatürk terlempar ke sampah sejarah setelah ia mengalami sakaratul maut sebulan lamanya, yang tidak ada satupun dari pembantu dan para dokternya yang berani mendekati dia ketika itu. Setelah 9 hari, barulah mayatnya disembahyangkan. Itu pun setelah didesak oleh seorang adik perempuannya. Saat mayatnya hendak ditanam, tanah tidak menerimanya. Tak dapat dibayangkan bagaimana tanah tidak menerimanya. Dan yang paling menyedihkan, ulama-ulama saat itu mengatakan bahwa bukan hanya bumi Turki, seluruh bumi Allah ini tidak akan menerima Kemal Atatürk. Kemudian mayatnya telah dipindahkan ke Ankara dan dipertontonkan di hadapan Grand National Assembly Building. Pada 21 November, ia dipindahkan pula ke sebuah tempat sementara di Museum Etnografi di Ankara yang berdekatan dengan gedung parlemen. Itulah misteri di balik kematian Mustafa Kemal Atatürk. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari video ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.